Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wulansari, NIM 856721903, semester 4, kelas A. Sengaja saya mempresentasikan media pembelajaran ini untuk memenuhi nilai mata kuliah komputer dan media pembelajaran pada tugas tutorial ke-1, yang mana pembimbing atau tutor kami, Ibu H.T. Gita Prima Agusta, Magister Pendidikan, dengan kode IDIK 40103 SKS. Baiklah, saya akan mempresentasikan media pembelajaran tentang dongeng. Dongeng ini merupakan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 1 kelas 3 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, diharapkan agar siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, diharapkan agar siswa mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, sebelumnya mari kita simak pengertian tentang dongeng berikut ini. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata, atau bisa disebut juga dengan hayalan. Dongeng juga merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang, yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Keempat, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Kelima, pada umumnya, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Adapun struktur dongeng, terdapat 3 bagian di dalam struktur dongeng. Yang pertama, adanya pendahuluan. Pendahuluan ini adalah bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua, adanya isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa ini adalah bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang ketiga, adanya penutup. Seperti yang kita ketahui, penutup adalah bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Selain pengertian, ciri-ciri, dan struktur dalam dongeng, dongeng juga mempunyai unsur-unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baiklah, mari kita simak penjelasan tentang unsur intrinsik dongeng terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, adanya latar atau setting. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, adanya alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, adanya tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima, adanya penokohan. Penokohan ini merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Keenam, adanya sudut pandang. Sudut pandang merupakan
posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan ketujuh, adanya amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Di dalam unsur ekstrinsik dongeng terdapat yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Beberapa contoh latar belakang masyarakat antara lain adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, adanya latar belakang pengarang. Yang dimaksud dengan latar belakang pengarang merupakan faktor-faktor dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Beberapa faktor di latar belakang pengarang adalah: yang pertama, terdapat riwayat hidup penulis. Yang kedua, terdapat kondisi psikologis. Yang ketiga, terdapat aliran sastra penulis. Baiklah, mari kita simak contoh cerita dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Belalang berikut ini. Selamat menonton. Kisah Semut dan Belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang, jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Wah, bagus sekali ya cerita dalam dongeng di video tadi. Yang mana pesan moralnya adalah masa depan yang sukses dan bahagia akan mudah kita raih kalau kita bekerja keras. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.